Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Menjadi Penerang. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah Anda memiliki lampu emergensi di rumah? Lampu emergensi merupakan lampu yang dapat menolong kita pada saat listrik di tempat tinggal kita padam. Lampu emergensi otomatis akan menyala dan menerangi ruangan yang gelap ketika aliran listrik mati, sehingga kita tidak kesulitan untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Begitu pula dengan Alkitab, yaitu sumber terang yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Pemazmur menyebut firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Meskipun ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab adalah sebuah kitab yang menyesatkan karena ada ayat-ayat di dalamnya yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran mereka yang terbatas. Sebagai contoh, misalnya mengenai Allah Tritunggal dan juga beberapa mujizat yang Yesus lakukan ketika ia berada di bumi. Bahkan ada yang meragukan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Memang tidak semua bagian di dalam Alkitab dapat dengan mudah kita mengerti. Ada bagian-bagian tertentu di Alkitab yang cukup sulit untuk kita pahami. Salah satu alasan mengapa kita tidak dapat cepat dan mudah untuk memahami sejumlah ayat firman Tuhan adalah karena dosa. Dosalah yang mengakibatkan pikiran kita menjadi gelap sehingga kita tidak dapat menangkap maksud Tuhan yang mulia. Keberdosaan kita membuat kita sangat membutuhkan terang yang sejati itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam memahami firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, kita membutuhkan bantuan penerangan agar dapat memahami dengan jelas makna di dalam firman tersebut. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan agar kita dapat memahami maksud dan tujuan firman Tuhan yang kita baca. Rasul Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari Tuhan, termasuk hal-hal yang tidak kita pahami saat kita membaca firman Tuhan. Bersyukurlah karena setiap orang yang telah percaya kepadanya telah diberikan Roh Kudus yang akan senantiasa ada dan bersama membimbing kita. Bukan hanya dalam memahami firman Tuhan, namun juga menolong kita untuk mengingatkan akan firman Tuhan tersebut. Dengan rutin membaca Alkitab, serta tentunya juga dengan melakukannya, kehidupan kita yang tadinya gelap menjadi terang dan terarah kepada Kristus. Jangan pernah merasa bosan untuk senantiasa membaca Alkitab. Alkitab bukanlah sekedar buku biasa, karena di dalamnya kita dapat mengetahui hal-hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus saat kita membaca firman Tuhan. Juga mintalah pertolongannya agar kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan tersebut, sehingga kita dapat menjadi anak-anak terang. Amin.